Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Neta Ayu Andera, STR MTR. Saya selaku dosen di Stikes Ganesha Husada Kediri di program studi D3 Kebidanan. Saya merupakan salah satu dosen pengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Ini merupakan mata kuliah wajib di semester 3 di program studi D3 Kebidanan Stikes Ganesha Husada Kediri. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ini memiliki bobot sebesar 3 SKS yang terbagi menjadi 2 teori 1 praktikum. Mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ini diampu oleh 2 dosen pengampu yang dilakukan sebanyak 16 pertemuan yang dibagi 7 kali sebelum UTS dan 7 kali sebelum UAS dan UTS dan UAS. Deskripsi mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ini, mata kuliah ini memberikan kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan pokok bahasan konsep. Capaian pembelajaran Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep KB dan perkembangan KB. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan macam-macam metode KB. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan kebijakan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami kebutuhan gizi dan gangguan kesehatan reproduksi. Yang kelima, menjelaskan pendokumentasian asuhan kebidanan kesehatan reproduksi. Dalam pembelajaran Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi ini, saya menggunakan metode DIA, Delivery, Interaksi, Assessment. Delivery, bagaimana saya menyampaikan materi perkuliahan ini dengan 2 strategi. Yang pertama, strategi secara langsung, yaitu tatap muka di kelas dan di laboratorium menggunakan alat peraga berupa pantun. Yang kedua, secara tidak langsung, yaitu menggunakan Google Classroom, Google Meet, dan WhatsApp Group. Interaksi, bagaimana saya berinteraksi kepada mahasiswa, yaitu menggunakan interaksi langsung dan interaksi tidak langsung. Interaksi langsung dengan mahasiswa menggunakan metode ceramah, diskusi, demonstrasi di laboratorium, dan interaksi tidak langsung yaitu menggunakan Google Meet, WhatsApp Group, dan Google Classroom untuk melaksanakan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Assessment, penilaian. Di sini saya akan melaksanakan kontrak antara dosen dengan mahasiswa, di mana dengan ini kita akan tahu poin-poin apa saja yang akan dilakukan atau dinilai di mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi. Poin-poin yang akan dinilai pada mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi diantaranya yaitu UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 30%, praktikum dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 20%, dan kehadiran dengan bobot 10%. Dalam mendukung proses pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi, saya menggunakan bahan RPS sebagai acuan proses pembelajaran dan saya menggunakan beberapa buku referensi dan beberapa hasil teori dari penelitian dan pengabdian masyarakat. Berikut video cuplikan pembelajaran saya di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Baik. Bertemu lagi dengan saya Ibu Neta Ayu Andera, STR MTR. Di sini nanti Bu Neta akan mengajar mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, salah satu memberi doa.
Untuk mengawali perkuliahan kita pada pagi hari ini, berdoa sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa saya. Baik, terima kasih. Di sini Bu Neta akan menjelaskan sedikit mata kuliah yang nanti Bu Neta ajarkan. Bu Neta mengajar asuhan kebidanan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Bu Neta tim teaching dengan Bulalatul Rohmah. Ya, Bulalatul Rohmah maksudnya sebelum UTS. Kalau Bu Neta Sudah UTS. Ya. Masih ingat ya berarti? Ya, sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, Bu Neta akan melakukan absensi dulu ya. Ya, berarti aku. Abigail, Hadir Bu. Devi, Hadir Bu. Ita, Hadir Bu. Oktaviana, Hadir Bu. Sekar, Hadir Bu. Siti Anissa, Izin. izin. Tarisha, Erlin. Ya. Baik, terima kasih. Langsung saja masuk ke materinya Bu Neta. Bu Neta hari ini menyampaikan tentang konsep kesehatan reproduksi. Baik, pada pagi hari ini kita belajar tentang konsep kesehatan reproduksi ya. Apa saja sih yang nanti yang kita pelajari di asuhan kebidanan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi itu ada sub CPMK. Sub CPMK ini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi nanti setelah mata kuliah ini berakhir, kalian itu bisa mampu menjelaskan konsep kesehatan reproduksi. Ya, jadi ketika kalau ditanya orang apa sih kesehatan reproduksi itu, pasti nanti kalian bisa menjelaskan. Dalam indikator penilaian tentang mata kuliah asuhan kebidanan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi ini, di materi konsep kesehatan reproduksi ini, yaitu di mana indikator penilaiannya yaitu ketepatan dalam menjelaskan konsep kesehatan reproduksi ya. Ini adalah materi perkuliahan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Ada kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi, ada kesehatan reproduksi dalam siklus hidup perempuan. Bisa diterima? Bisa Bu. Lanjut. Lanjut. Kesehatan reproduksi. Ayo, ada yang tahu apa itu kesehatan reproduksi? Saya Siapa namanya? kita. Ita. Ayo, kita jelaskan apa kesehatan Kesehatan reproduksi. reproduksi adalah kesejahteraan fisik mental yang sehat. Baik. Terima kasih untuk Ita sudah menjawab. Yang lainnya, apa kesehatan reproduksi? Ya. Kesehatan reproduksi sehat dan terbebas dari semua penyakit. Baik, terima kasih. Kita berikan oplos yang sudah memberikan jawabannya. Kita lihat ya, apa sih kesehatan reproduksi? Ini adalah definisinya tentang kesehatan reproduksi ya. Kesehatan reproduksi, kesehatan secara fisik, mental, kesejahteraan sosial secara utuh pada semua hal yang berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Itu menurut teorinya BKKBN 2001. Kalau kesehatan reproduksi ada lagi ini definisinya, yaitu suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya. Itu menurut WHO. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa kesehatan reproduksi itu nggak hanya dikatakan sehat aja, tetapi apa? Tetapi harus sehat fisiknya, mentalnya, bebas dari kecacatan, ya dong. Ya. Terus apa lagi? Kesejahteraannya,
sosialnya, ya. Kalau seumpama ada pasien kita, ternyata dia itu periksa dengan punya masalah tentang mental. Kira-kira bisa dikatakan kesehatan reproduksinya sehat nggak? Tidak. Sasaran utama kesehatan reproduksi itu ada laki-laki, perempuan usia subur, remaja putra-putri yang belum menikah, dan kelompok berisiko. Kelompok berisiko siapa? Ibu hamil. Bisa terus? Lansia. Ya. Setuju apa ya? Lanjut. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ada faktor demografi. Faktor demografi ini yang dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi adalah akses terhadap pelayanan kesehatan, rasio remaja tidak sekolah, lokasi atau tempat tinggal yang terpencil. Akses terhadap pelayanan kesehatan ini contohnya seperti apa? Mobil siaga biasanya di desa-desa. Ya, Karena aksesnya sulit. jadi dimanfaatkan gitu ya. Ya. Rasio remaja tidak sekolah biasanya karena ekonomi Sayangnya. lokasi atau tempat tinggal yang terpencil biasanya gimana? Di pelosok contohnya di Pekambangan itu ya kan harus turun ya harus ganti-ganti kendaraan untuk menuju pasien ya, apalagi nanti kalau kalian jadi bidan tempatkan di daerah tertentu ya harus siap sih. Siaga. Yang kedua, faktor ekonomi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, yaitu kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, usia pertama melakukan hubungan seksual, usia pertama menikah, dan usia pertama hamil. Ini adalah faktor ekonomi. Ya, karena ekonominya dia rendah, tingkat kemiskinannya dia tinggi, makanya anaknya dinikahkan. Padahal kalau dinikahkan itu secara apa? Secara mental belum siap, fisik belum siap, ya. Ya. Itu ya. Apalagi nanti kalau kalian jadi bidan, harus pintar memberikan edukasi kepada mereka ya. Jadi seumpama kalau memang mereka ekonominya tingkat rendah, jadi kita harus memberikan edukasi paling enggak ya. Jangan sampai anaknya dinikahkan dulu ya. Kalau anaknya dinikahkan secara psikis belum siap, secara mental belum siap, apa yang akan terjadi? Bisa jadi dia kehamilannya dengan beresiko ya. Yang ketiga adalah faktor budaya dan lingkungan. Ini adalah praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi. Kepercayaan banyak anak banyak rezeki, informasi reproduksi yang membingungkan antara anak dan remaja karena saling berlawanan atau satu sama lain. Praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi seperti apa contohnya? Bayi. Ya, jadi kalau dulu kita itu kesalin di dalam pun bayi mereka menggunakan alat-alat tidak steril atau tidak sesuai dengan medis. Ya, jadi angka kematiannya bayi juga, kematian ibu dan bayi juga meningkat, gitu ya. Tetapi ternyata budaya itu juga sangat mempengaruhi ya, dimana banyak anak banyak rezeki itu masih melekat gitu loh ya, ya nggak sih? Ya. Kalau ayo anaknya segera dinikahkan, gitu kan. Padahal programnya BKKBN ya kalau nggak salah itu 2 anak cukup, sudah jelas ya. Kita aja kalau nanti sudah program hamil ya anak pertama habis bersalin kayak gitu mesti nanti kita tata gitu ya programnya. Mau pengen punya anak lagi apa gitu ya. Faktor psikologis, misalnya rasa rendah diri, tekanan cemas bahaya, tindak kekerasan di rumah atau lingkungan terdekat, dan dampak adanya keretakan orang tua dan remaja. Depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa wanita tidak berharga wanita terhadap pria yang memiliki kebebasan secara mandiri. Ya, itu
atau cacat sejak lahir. Ya, cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual, adanya gizi buruk kronis, anemia radang panggul, atau adanya keganasan pada alat reproduksi. Dari 5 faktor ini ternyata faktor ini tuh saling mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ini ruang lingkup kesehatan reproduksi, kesehatan ibu dan bayi lahir. Yang kedua, pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi termasuk PMS, HIV atau AIDS. Pencegahan penanggulangan komplikasi aborsi, kesehatan reproduksi remaja, pencegahan dan penanganan infertil, kanker pada usia lanjut, berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker sel, mutilasi genital. Pada ruang lingkup kesehatan reproduksi sebenarnya pemerintah itu sudah banyak program-programnya. Bagaimana sih untuk menekan angka kematian ibu dan bayi itu dilakukan dengan pemeriksaan kehamilan, ya. Apalagi kayak pencegahan penanggulangan HIV/AIDS itu. Sekarang aja banyak program pemerintah itu masuk di SMP, SMA, sosialisasi kayak gitu, mengadakan tentang bahaya terkait HIV/AIDS kayak gitu ya. Terus apalagi kesehatan reproduksi remaja juga sekarang sudah banyak ditekan itu program-programnya pemerintah ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. Mutilasi genital itu sama kayak ini tadi jual beli organ yang marak sekarang. Ya, baik, terima kasih. Untuk mutilasi genital itu pada ruang lingkup kesehatan reproduksi itu sebenarnya bukan kayak jual beli organ kayak gitu, sebenarnya bukan. Tetapi mutilasi genital itu prosedur tindakan yang dipengaruhi oleh gender. Contohnya sunat pada siapa? Perempuan. Ya. Kalau zaman itu masih ada ya budaya kayak gitu, ya kan? Ya. Terus ada lagi sunat, tetapi tidak menggunakan alat-alat medis sesuai medis, ya kan? Iya, sesuai adat itu. Pokoknya ayo anaknya sudah lahir usia segini diberikan di sunat gitu. Padahal kalau di perempuan apa gitu loh, di medis itu nggak ada manfaatnya gitu. Tapi dia itu saling dipengaruhi oleh budayanya mereka. Kalau kita melanggar budaya itu takutnya nanti ada terjadi masalah seperti ini. Ini ada lagi hak reproduksi, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi. Yang kedua, hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan kesehatan reproduksi, hak kebebasan berpikir tentang pelayanan kesehatan reproduksi, hak dilindungi dan kematian karena kehamilan, hak untuk menentukan jumlah dan jarak kehamilan. Ya. Sekarang orang hamil itu sekarang sudah diprogram nanti hamil usia segini, habis itu nanti punya anak lagi usia seberapa. Apalagi sekarang diatur sama menggunakan KKB kayak gitu ya, biar enggak terjadi kebobolan anak pertama dan anak kedua. Ya. Terus hak atas kebebasan dan keamanan yang berkaitan dengan kehidupan reproduksinya. Yang ketujuh, hak untuk bebas dari penganiayaan dan perlakuan buruk termasuk perlindungan dari pelecehan, pemerkosaan, kekerasan, dan siksaan seksual. Sekarang pemerintah aja juga banyak menekankan pada nomor 7 ini gitu ya. Bagaimana sih nggak terjadi penganiayaan? Bagaimana sih program korban penganiayaan itu ya diberikan apa? Diberikan edukasi, diberikan perlindungan ya, biar nggak depresi ya. Dari sini ada yang ditanyakan? Saya punya bertanya, hak mendapatkan informasi dan pendidikan kesehatan itu contohnya seperti apa? Seperti apa contohnya? Imunisasi Sekarang kalau remaja itu setiap bulan diberi tablet tambah darah. biasanya kita langsung juga memberikan apa? Edukasi ya, bahaya anemia pada remaja kayak gitu ya. Sekarang banyak nih program-program pemerintah itu biar bagaimana sih kita itu biar mendapat informasi dan pendidikan kesehatan reproduksi itu yang
yang baik itu seperti apa itu juga bagus ya. Yang ke-8, hak mendapatkan manfaat kemajuan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, hak atas pelayanan kehidupan reproduksinya. Yang ke-10, hak untuk membangun dan merencanakan keluarganya. Nomor 11, hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi dalam berkeluarga dan kehidupan kesehatan reproduksi. Nomor 12, hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Contohnya ini kayak apa nomor 12? Hak atas kebebasan berkumpul dan berpartisipasi dalam politik. Jadi kayak kita itu ada perkumpulan, ya di situ kita mengadakan penyuluhan, ya kan, yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Contohnya kayak gitu. Di situ ada kayak perkumpulan, ya kan. Di situ ternyata kasusnya jumlah anemia banyak. Ya, mereka memberikan penyuluhan, memberikan tablet FE, gitu ya. Di sini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kita lanjut. Siklus reproduksi perempuan dari bayi, anak-anak, remaja. Minta ulas tentang remaja ya. Pertumbuhan seks, ya kan. Terus kita enggak pertumbuhan seks dan seks primer dan seks sekunder. Menstruasi, kalian mengalami menstruasi semuanya sudah? Hormon estrogen dan lebih dominan. Perubahan emosional, terkadang kalau menstruasi seringnya marah-marah, bete, ya. Terus perkembangan psikososial, ya. Ini adalah siklus reproduksi perempuan dari contohnya dari hamil aja ya, dari bayi, ya kan, terus anak-anak, remaja, hamil, perubahannya, setelah itu melahirkan, bayi menyusui, bayinya disusui, habis itu interval, ya. Pemulihan organ, ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Ini adalah masa konsepsi. Masa konsepsi itu masa bersatunya sel telur dan sel sperma, kemudian janin akan tumbuh menjadi morula, gastrula, neurula yang akhirnya menjadi janin, dan terbentuknya plasenta dan terjadinya interaksi ibu dan janin di dalam perut. Kalau masa bayi dan anak, masa bayi anak adalah masa pertumbuhan dan perkembangan sangat cepat. Tumbuh kembang motorik kasar, motorik halus akan berjalan dengan baik bila kesehatan bayi dan anak dalam keadaan benar. Ya. Masa remaja pada masa ini terjadi perubahan fisik dan psikologis. Perubahan fisik ini yang terjadi diantaranya adalah tumbuhnya rambut kemaluan. Apa kalian mengalami ini? Ya. Buah dada mulai tumbuh. Biasanya terjadi pada apa? Buah dada mulai tumbuh. Buah dada ini yang tadi. Buah dada mulai tumbuh. Pertumbuhan gigi baca yang cepat semakin tinggi. Mendapatkan head yang pertama dan kali melas. Kalian rata-rata head pertama kali didapat pada usia kelas 2 SMP. Berarti umur 14 ya. Ada yang lain? 13. Lupa masa kamu. Saya kelas 2 SMA. Berarti umurnya berapa? 16 ya, bukan 6 tahun. 16. Iya. Dari sini ada yang ditanyakan? Itu adalah perubahan-perubahan pada masa konsepsi, masa bayi dan anak, dan masa remaja. Masa reproduksi, masa di mana perempuan
kehidupan menjalankan tugas kehidupannya, yaitu mulai hamil, melahirkan, masa nifas, dan menyusui. Masa diantaranya yaitu merencanakan jumlah atau jarak anak dengan menggunakan alat kontrasepsi. Makanya pentingnya bidan ini memberikan edukasi setelah melahirkan, ya. Jangan sampai nanti kebobolan kayak gitu. Ada yang bisa memberikan contoh bagaimana nanti kalian itu ketika seumur sudah punya BPS, ya kan? Terus ada pasien melahirkan, apa yang kalian edukasi? Nah, apa? KB. Rencananya menggunakan KB apa, Bu? Ya kan? Ya. Kalian pilihkan jenis-jenis KB, ya kan? Rencananya menunda sampai kapan, Bu? Ya, gitu ya. Ada lagi masa usia lanjut. Masa usia lanjut yaitu masa di mana hormon estrogen sudah mulai menurun atau habis dikarenakan produksinya sel telur juga sudah mulai menurun atau habis. Dengan menurunnya hormon estrogen dan akan terjadinya perubahan fisik dan psikologis pada perempuan yang diantaranya perubahan pada organ reproduksi, perubahan pada metabolisme tubuh dan turunnya massa tulang osteoporosis. Kalau masa usia lanjut biasanya kalau organ-organnya sudah mulai hormonnya sudah mulai berkurang, terus mulai menurun, itu apa? Menopause. Coba dijelaskan apa sih kesehatan reproduksi? Kalau dari kesimpulan kesehatan reproduksi itu adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem reproduksi dan fungsi. Baik. Ada yang lain? Sudah jelas ya? Jelas. Ada materi. Ya. Baik, terima kasih. Tadi sudah jelaskan banyak kita belajar tentang kesehatan reproduksi. Bu Neta yakin setelah ini kalian ketika nanti sudah keluar dari kelas, kalian kalau ditanya orang akan tahu apa sih kesehatan reproduksi, hak-hak reproduksi itu apa, sasarannya apa, ruang lingkupnya seperti apa, ya? Beneran nggak? Benar. Apakah sudah cukup puas kuliah pada pagi ini? Sudah, Bu. Bu Neta tutup ya. Kita ketemu lagi hari Selasa depan jam 9 ya. Iya. Kita belajar tentang materi berikutnya. Kalau besok Bu Neta ulas lagi, kalau ketemu Bu Neta di kampus tak tanya apa kesehatan reproduksi. Ya, baik. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Saya doakan kalian semoga selalu sukses semuanya. Amin. Selalu jaga kesehatan. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Saya tutup. Terima kasih banyak antusias yang sudah mengikuti perkuliahan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Asuhan Kebidanan Pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi di program studi D3 Kebidanan Stikes Ganesha Husada Kediri. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2024, khususnya Direktorat Kemendikbudristek Indonesia. Tidak lupa, saya juga banyak mengucapkan terima kasih kepada Stikes Ganesha Husada Kediri, program studi D3 Kebidanan, rekan sejawat dosen dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas semua kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.